Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wel Gustiani dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi 1 semester 3, mata kuliah Aliran Kepercayaan dan Kebatinan. Dosen pengampu Dr. Wijaya MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makalah saya, yaitu yang berjudul perkembangan aliran kepercayaan dan kebatinan. Mayoritas aliran kepercayaan menjadikan adat istiadat sebagai pedoman ajaran yang sangat dipegang teguh, yang dia hayati dan diramalkan. Kebatinan Jawa adalah peninggalan tradisi agama Jawa asli sebelum adanya pengaruh agama-agama besar seperti Kristen, Islam, Hindu, dan Buddha. Setelah masuknya keempat agama itu, maka terjadilah akulturasi budaya di mana agama asli penduduk bercampur dengan agama baru. Dalam proses akulturasi, biasanya terjadi beberapa kemungkinan. Pertama, unsur-unsur agama baru diterima, tetapi unsur-unsur agama lama tidak menghilang, malah tercampur dengan unsur-unsur agama baru. Yang kedua, unsur-unsur agama baru makin menguat dan membuat unsur-unsur agama lama makin menghilang. Yang ketiga, unsur-unsur agama baru bercampur dengan unsur agama lama membentuk suatu agama yang memiliki ciri tersendiri. Yang keempat, unsur agama lama mengalami revival dan menjadi menonjol meskipun sudah tercampur dengan unsur agama baru. Aliran kepercayaan disebut juga aliran kebatinan, kerohanian, kejiwaan, kejawen, dan lainnya. Aliran artinya haluan, pendapat yang timbul dari suatu paham. Sedangkan kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya iman, keyakinan, hal yang menganggap bahwa sesuatu itu benar. Jadi, aliran kepercayaan adalah suatu aliran yang berkaitan dengan gaib yang tidak bisa diakali oleh manusia. Sedangkan aliran kebatinan adalah aliran yang mengeluarkan kekuatan kebatinan dalam diri manusia itu sendiri. Sebab timbulnya aliran kepercayaan dan kebatinan dapat disimpulkan sebagai berikut. Islam masuk ke Indonesia, khususnya Jawa, dengan jalan damai dan toleransi tinggi terhadap keyakinan yang ada sebelumnya, yaitu Hindu-Buddha dan agama primitif. Ada sekelompok orang yang mencampur adukan ajaran agama-agama dengan cara mengambil unsur dan ajaran serta keyakinan yang dipercayai. Dari sekelompok non-muslim menganggap bahwa agama-agama itu, khususnya Islam, adalah agama impor. Maka mereka menolak dan bahkan mereka itu menentang ajaran Islam. Bagi mereka yang menganggap bahwa agama-agama itu bukan asli Indonesia, agama Jawa misalnya, mereka ingin kembali mencari yang agama Jawa asli. Sekelompok orang yang ingin memansyurkan nama dan membuat praktek perdukunan dan perguruan kebatinan karena kekacauan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan membuat mereka sulit untuk mengatasi permasalahan tersebut. Semua orang cenderung menanggulanginya melewati jalan spiritual, meninggalkan duniawi, dan menatap ke langit untuk mendapatkan ketentraman jiwa, menghindarkan diri dari penderitaan. Jalan yang sering ditempuh untuk menanggulangi masalah seperti itu tidak lagi mengikuti hukum alam, tetapi lebih suka menggunakan hal-hal gaib yang tidak sejalan dengan logika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran kepercayaan dan kebatinan dalam aspek histori. Aliran kebatinan atau sekarang lebih dikenal dengan aliran kepercayaan, lengkapnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah suatu sistem kepercayaan atau sistem spiritual yang ada di Indonesia. Nama kebatinan lebih dikenal sejak tahun 1950-an sampai 1960-an. Yang muncul dalam bentuk gerakan atau perguruan kebatinan. Masing-masing perguruan dipimpin oleh seorang guru kebatinan yang mengajarkan ilmunya kepada pengikut-pengikutnya. Namun jauh sebelum Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, luhur bangsa Indonesia sudah memiliki sistem kepercayaan dan menjalankan kehidupan berketuhanan dengan baik. Pada masa Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, tidak ada konflik agama. Begitu pula dengan Islam.
Namun ketika paham agama dibaurkan dengan politik dan kekuasaan, maka muncul dan berkembang paham ekstrim dan akhirnya ada usaha untuk mendominasi dan menguasai. Sehingga sejak saat itu mulai muncul kesan ada konflik dan ada penindasan atau penyerangan terhadap penganut penganut agama di luar Islam. Dalam sejarah tercatat peperangan antar kerajaan di Nusantara. Yang pertama, Prabu Brawijaya, Kerajaan Majapahit diserang dan dihancurkan Kerajaan Demak. Kedua, Galuh Talaga Kuningan, ditaklukkan Cirebon dan Demak. Yang ketiga, Pajajaran dihancurkan Banten dan Demak. Yang keempat, Kerajaan Sisingamangaraja diserang Padri Imam Bonjol. Peperangan dan penaklukan itu membuat penganut agama leluhur terusir. Sebagian mengasingkan diri ke tempat-tempat terpencil yang sekarang menjadi kampung-kampung adat, seperti Tengger, Baduy, kampung kuta atau dan sebagainya. Dan sebagian lagi bertahan dan berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Islam dengan cara mengaku menganut Islam, tetapi tetap menjalankan ajaran-ajaran leluhur secara sembunyi-sembunyi. Bertahannya ajaran leluhur tidak terlepas dari peranan keraton-keraton di Nusantara, yang walaupun sudah menjadi kesultanan Islam, namun tetap mempertahankan tradisi dan spiritual Nusantara yang bersumber dari ajaran agama leluhur. Pada zaman Indonesia merdeka, kemudian diistilahkan sebagai kelompok aliran-aliran kebatinan atau kejiwaan atau kerohanian, dan kini disebut dengan aliran kepercayaan atau komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada masa awal-awal kemerdekaan oleh masing-masing sesepuh atau penggali ajarannya dibentuk secara semacam paguyuban atau organisasi dan diberi nama seperti Sabto Darmo, Kapribaden, Ungi Utomo, Purnomo Sidi, dan lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan aliran kepercayaan dan kebatinan dalam aspek yuridis. Pada masa perjuangan kemerdekaan, mayoritas tokoh-tokoh dan penganut kepercayaan ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan dan lepas dari penjajah Belanda, baik di medan pertempuran maupun dalam gerakan politik kemerdekaan. Beberapa orang duduk dalam BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, diantaranya Mr. Wongso Nagoro dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Founding Father Mother paham betul atas sejarah dan eksistensi masyarakat kepercayaan. Oleh karena itu, di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal 29 yang dimaksudkan untuk memayungi keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.